Legenda Orang Basap, cerita rakyat dari Kalimantan Timur. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dahulu di tepian batu atau Kutai Lama, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai Kertanegara. Kerajaan itu didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti yang memerintah dari tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang Maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam itu selalu menang dalam setiap pertarungan. Namanya pun sudah terkenal hingga ke luar negeri karena ayam jago itu telah mengalahkan ayam jago milik raja-raja dari Jawa, Brunei, dan lainnya. Kabar tentang kesaktian Ujung Perak Kemudi Besi tersebar hingga ke negeri Cina. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Cina pun bermaksud untuk menjajal kesaktian ayam jago milik sang Maharaja itu. Dengan diiringi ratusan awak kapal dan pasukan, pangeran itu bertolak menuju Kutai dengan menggunakan sebuah kapal besar. Sang pangeran juga membawa 15 ekor ayam jago miliknya yang paling unggul. Dalam perjalanan menuju Kutai, rombongan pangeran Cina mampir mengunjungi beberapa negeri seperti Champa, Brunei, Sumatera, dan Jawa. Di setiap negeri yang disinggahinya, sang pangeran selalu menyempatkan diri mengadu salah satu ayam jagonya, dan ayam itu selalu menang. Ayam jagoku pasti akan mampu mengalahkan ayam jago milik Raja Kutai. Sang pangeran Cina percaya diri. Beberapa hari kemudian, rombongan pangeran Cina akhirnya tiba di Kutai. Sang pangeran pun langsung menghadap Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti dan mengutarakan maksud kedatangannya. Hamba datang dari negeri Cina. Hamba menghadap kemari untuk mengadu ayam jago hamba dengan ayam jago milik Baginda yang terkenal sakti itu, kata Pangeran Cina. Wah, pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam? Tanya Maharaja Kutai dengan santai. Benar Baginda, hamba membawa 15 ayam jago hamba untuk diadu dengan ayam jago Baginda, jawab sang pangeran. Maharaja Kutai Kertanegara terdiam sejenak sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Semula ia ragu karena pangeran Cina itu membawa 15 ayam jago. Tentu saja ayam jagonya akan kewalahan menghadapi semua ayam jago tersebut. Namun karena yakin dengan kesaktian Ujung Perak Kemudi Besi, ia pun menerima tantangan pangeran Cina itu. Baiklah pangeran, aku terima tantanganmu. Lalu bagaimana dengan aturan dan taruhannya? Tanya Maharaja Kutai. Maaf Baginda, ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago Baginda setiap hari. Taruhan setiap ekor ayam hamba adalah 1000 bungkal emas sebesar lutut dan sebutir berlian sebesar telur merpati, jawab Pangeran Cina. Baiklah, aku setuju dengan tawaran itu. Pertarungan ini akan kita mulai besok, ujar Maharaja Kutai Kertanegara. Maharaja Kutai Kertanegara segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyiapkan gelanggang sabung ayam di depan istana. Keesokan harinya, banyak rakyat Kutai yang datang untuk menyaksikan jalannya pertarungan itu. Para prajurit istana pun tidak mau ketinggalan, ingin menonton acara yang bakal berlangsung seru itu. Maharaja Kutai sudah terlihat duduk di singgasananya dengan didampingi oleh permaisuri tercinta. Sementara itu, di sisi lain, Pangeran Cina dengan para pengawalnya juga sudah bersiap-siap. Setelah semua persiapan selesai, gong pun dibunyikan, pertanda dimulainya pertandingan. Kedua belah pihak segera melepaskan ayam jago masing-masing ke arena. Kedua ayam jago itu pun berkokok bersahut-sahutan, seraya mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang. Suasana penonton yang semula riuh rendah tiba-tiba menjadi hening. Sesaat kemudian, kedua ayam jago itu mulai bertarung.
ayam jago Pangeran Cina mulai menyerang dengan beringas. Namun, dengan gesit, ayam jago Maharaja Kutai berkelit menghindari serangan. Ayam jago Pangeran Cina terus menyerang bertubi-tubi. Ujung perak kemudi besi milik Maharaja Kutai pun selalu bisa menghindar. Lama-lama, ayam jago Pangeran Cina kehabisan tenaga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ayam jago Maharaja Kutai. Dengan sekali serang, ayam jago Pangeran Cina pun tewas terkena taji. Sorak-sorai penonton pun kembali bergemuruh. Hidup ujung perak kemudi besi, hidup Maharaja Kutai. Demikian teriakan penonton memberi semangat. Ayam jago Pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan akan dilanjutkan pada esok harinya, di mana ujung perak besi akan menghadapi ayam jago yang kedua milik Pangeran Cina. Pertarungan pada hari kedua itu pun dimenangkan lagi oleh ayam jago Raja Kutai. Demikian seterusnya hingga hari ke-14. Ayam jago milik Pangeran Cina pun tinggal satu yang tersisa. Selain itu, sang pangeran juga telah kehabisan taruhan. Kini Maharaja Kutai yang berbalik menantang pangeran dari Cina itu. Bagaimana pangeran? Apakah pertarungan ini akan kita lanjutkan? Kata Maharaja Kutai. Ya Baginda, hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Tapi hamba minta Baginda juga mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya, pinta Pangeran Cina. Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terhenyak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Maharaja Kutai masih diam. Pikirannya diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi, jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah-tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung perak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagonya. Baiklah pangeran, aku terima tawaranmu, jawab Raja Kutai dengan penuh keyakinan. Tapi ingat, pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewata. Pangeran Cina itu pun menyetujui perjanjiannya. Akhirnya, pertarungan itu pun dimulai. Ayam jago kedua belah pihak segera dilepaskan ke arena. Pertarungan kali ini semakin sengit karena ayam jago yang akan dihadapi ujung perak kemudi besi merupakan ayam paling tangguh milik Pangeran Cina. Seluruh penduduk Kutai pun semakin cemas. Saat pertarungan dimulai, kedua ayam jago tersebut silih berganti menyerang. Pertarungan itu sudah berlangsung beberapa waktu, namun belum dapat dipastikan jago mana yang akan memenangkan pertandingan tersebut. Kesaktian keduanya masih tampak seimbang. Begitu matahari mulai tenggelam, ayam jago Pangeran Cina sudah kelelahan. Sebaliknya, ayam si ujung perak justru semakin tangkas. Sepakannya semakin kuat dan patukannya pun bertambah kuat. Tidak berapa lama kemudian, ayam jago Pangeran Cina itu pun tewas. Melihat hal itu, seluruh rakyat Kutai bersorak gembira merayakan kemenangan si ujung perak kemudi besi. Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal agar Pangeran Cina dan pasukannya tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan. Khusus malam ini, aku izinkan pangeran dan seluruh prajurit pangeran tidur di kapal itu, ujar Raja Kutai. Terima kasih Baginda, jawab Pangeran Cina. Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu kapal dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya, mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri. Bagaimana caranya kita bisa melarikan diri, Pangeran? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai? Tanya salah seorang prajurit dengan bingung. Sejenak Pangeran Cina terdiam. Ia pun kebingungan mencari jalan keluar. Di tengah kebimbangan itu,
Tiba-tiba juru masak angkat bicara. "Maaf pangeran, bolehkah hamba usul?" pinta juru masak itu. "Apakah itu? Cepat katakan," desak sang pangeran. "Bukankah kita masih mempunyai layar yang sudah robek di gudang? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja?" usul juru masak. Sang pangeran pun langsung menerima tawaran itu. Ia kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menjahit layar itu di sebuah bukit. Ia juga memerintahkan prajuritnya untuk membuat sejumlah dayung di bukit tersebut. Keesokan harinya, mereka pun selesai menjahit bagian layar yang robek. Konon, bukit itu kemudian dinamakan Gunung Jahitan Layar. Demikian pula dayung-dayung yang mereka buat juga sudah selesai semua. Pada malam harinya, Pangeran Cina pun bertolak meninggalkan pelabuhan Kutai dengan kapalnya. Prajurit Maharaja Kutai yang mengetahui hal itu segera melapor. "Ampun Baginda, Pangeran Cina mengkhianati kita. Ia bersama pasukannya membawa kapal," lapor salah seorang prajurit. "Kita harus segera mengejarnya sebelum mereka pergi jauh." "Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut," ujar Maharaja Kutai. Usai berkata demikian, Raja Kutai Kertanegara kemudian berucap sumpah. "Keringlah laut yang mengelilingi Wangkang. Biarlah seumur hidup rombongan itu berada di tempat itu selamanya." Sementara itu, rombongan Pangeran Cina telah memasuki Teluk Sankulirang. Tanpa diduga, tiba-tiba angin puting beliung datang mendekat ke arah kapal yang mereka tumpangi. Air laut yang ada di sekitarnya pun tersedot ke atas. Pangeran Cina dan prajuritnya pun mulai panik. Mereka segera menurunkan jangkar agar tidak ikut tersedot oleh pusaran angin puting beliung. Hingga saat ini, tempat anak buah Pangeran Cina menurunkan jangkar itu diberi nama Kampung Jangkar. Angin puting beliung terus menyedot air laut hingga laut menjadi kering. Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu kemudian dikenal sebagai orang Basab. Nah adik-adik, demikian cerita atau legenda dari orang-orang Basab, cerita rakyat dari Kalimantan Timur. Kita ikuti cerita berikutnya. Sampai jumpa.